Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa, selamat datang di minggu kedua mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Hari ini kita akan membahas terkait klasifikasi arsitektur paralel. Nah, nama saya Fikri Aulia SPD MKOM dari program studi Informatika Universitas Negeri Padang. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu nih, siapa di antara saudara-saudari mahasiswa yang sudah pernah merakit PC sendiri? Atau setidaknya membuka task manager untuk melihat CPU usage naik turun. Nah, kalau pernah, berarti saudara-saudari mahasiswa pernah merasakan apa itu arsitektur paralel. Meskipun belum tahu apa namanya ya. Nah, hari ini kita akan membuka sebuah kotak hitam, sebuah black box yang kita belum tahu namanya itu tadi. Kita akan lihat bersama-sama apa itu isi di dalamnya. Apakah saudara sudah siap untuk mulai? Mari kita mulai bersama-sama. So, di slide ini kita akan lihat roadmap apa yang kita pelajari minggu ini. Pertama, kita akan bahas 5 bagian besar dari arsitektur komputasi paralel. Pertama adalah Flynn taxonomy, kedua adalah share memory sama distributed memory. Yang ketiga ada arsitektur multi-core sama many core. Yang keempat ada cluster, grid, cloud computing, sama terakhir gitu kita bahas sedikit terkait indikator pencapaian tugas. Nanti ada tugas untuk saudara, silakan dicek apa yang harus saudara selesaikan dari tugas itu. Nah, selama 60 menit ke depan saudara, kalian tidak hanya perlu hafal namanya, tapi benar-benar mengerti kapan dan mengapa masing-masing arsitektur ini digunakan. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yang paling penting. Oke, tahun 1966, seorang profesor bernama Michael G. Flynn, dia membuat klasifikasi sederhana tapi sangat kuat. Dia hanya melihat dari dua hal. Yang pertama adalah berapa banyak aliran data, aliran instruksinya, dan kedua berapa banyak aliran dari datanya. Nah, hasilnya adalah ada 4 huruf, yaitu SISD, MISD, SIMD, dan MIMD. Sederhana kan, tapi selama beberapa tahun mengajar saudara, saya selalu bilang kepada mahasiswa, jangan remehkan 4 huruf ini. Karena 90% keputusan desain superkomputer di dunia, termasuk GPU, cloud computing, saat ini masih berdasarkan pada klasifikasi ini. Nah, kalau kalian lihat di gambar di bawah ini, ada 4 kotak besar ya. Nah, sekarang bayangkan kalian sedang di dapur, kita akan gunakan analogi seperti apa untuk menjelaskan masing-masing taksonomi ini. Oke, pertama kita bahas yaitu SISD atau Single Instruction, Single Data. Nah, ini adalah arsitektur kakek nenek kita semua nih, yaitu satu prosesor, satu instruksi, satu data pada satu waktu, dan itu saja. Seperti halnya kita memasak mie instan sendirian gitu ya, saudara-saudari mahasiswa. Kamu ambil satu mie, kemudian kamu rebus, kamu tunggu mie-nya matang, kamu angkat, baru kamu ambil mie berikutnya. Nah, seperti itu contoh analoginya. Contoh nyatanya seperti CPU Intel Core Pentium 4 tahun 2000-an, atau laptop kalian yang hanya satu core yang aktif seperti laptop yang Intel Atom itu ya. Nah, saya ingat tahun 2016 itu pernah mahasiswa bertanya kepada saya, kenapa game-game lama itu masih bisa dijalankan di komputer baru, tapi kebalikannya kenapa game-game baru tidak bisa dijalankan di komputer lama. Nah, saya bilang selalu karena game-game lama itu dia masih menggunakan SISD atau Single Instruction, Single Data, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan banyak core. Nah, saudara-saudari mahasiswa, siapa di antara saudara-saudari mahasiswa yang pernah membuka Task Manager? Kalau kalian lihat di Task Manager itu saudara, ada banyak core ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kebetulan komputer Bapak ada sejumlah 12 core. Nah, kalau misalnya kalian pernah lihat ada komputer yang core 0 ini itu 100% gitu. Sementara core lain ini masih jalannya masih santai gitu, masih sedikit utilizationnya.
Nah, itu artinya yang bekerja itu adalah SISD atau Single Instruction Single Data. Di core di CPU 0 inilah semuanya dijalankan sendirian. Nah, itu contoh program yang sifatnya dia masih jadul gitu, yang tidak bisa memanfaatkan multiprosesor. Sekarang selanjutnya kita akan bahas Single Instruction Multiple Data atau SIMD. Nah, sekarang kita naik kelas nih. Satu instruksi tapi dikerjakan serentak oleh banyak data. Nah, bayangkan ada 1000 koki yang semuanya melakukan hal yang sama, mengiris bawang, tapi masing-masing mengiris bawang yang berbeda. Nah, kebayang nggak berapa cepat kita mengiris bawangnya, berapa cepat bawang itu terbuka semuanya. Nah, itulah GPU, saudara. Itulah mengapa GPU sangat jago mengolah gambar, video, bahkan untuk machine learning sama AI dan kawan-kawannya. Nah, contoh dunia nyatanya, ketika kalian pakai filter Instagram misalnya, Clarendon. Nah, ribuan pixel yang ada di gambar itu diubah secara bersamaan dengan instruksi yang sama, yaitu SIMD murni. Nah, itulah keajaiban dari SIMD. Saya pernah kasih tugas kepada mahasiswa dulu. Jalankan matric multiplication 1000 kali 1000 dan bandingkan antara perkalian itu di antara CPU sama GPU. Hasilnya, saudara, di GPU 40 kali lebih cepat daripada CPU. Kenapa? Karena tentunya si GPU itu menggunakan single instruction multiple data. Nah, coba saudara-saudari mahasiswa, siapakah di sini yang mungkin pernah mencoba CUDA atau pernah mencoba PyTorch ya, yang menggunakan yang pernah mencoba mata kuliah machine learning gitu ya. Nah, kalian pasti akan merasakan keajaiban dari SIMD ini. Taksonomi berikutnya adalah taksonomi multiple instruction single data. Nah, ini taksonomi yang paling aneh nih, saudara. Kenapa? Karena banyak instruksi tapi hanya satu data. Jarang sekali diimplementasikan ini di dunia nyata. Contoh teoritisnya seperti misalnya sistem toleransi kesalahan. Seperti di pesawat ulang-alik NASA yang dulu. Data yang sama dicek oleh 3 komputer berbeda, lalu di voting mana yang benar. Nah, analoginya contohnya seperti 3 orang dokter itu memeriksa 1 orang pasien gitu. Nah, pasien yang sama dengan menggunakan alat yang berbeda. Hasilnya data bisa dianggap lebih aman, tapi tentunya ini tidak efisien dan sangat mahal, sehingga jarang dipakai di dunia nyata. Saya sering bilang kepada mahasiswa, MISD itu multiple instruction single data itu seperti hantu. Kita tidak tahu dia ada, tapi hampir tidak pernah kita temukan. Kita tahu dia ada, tapi hampir tidak pernah kita temukan di dunia nyata seperti sekarang ini. Selanjutnya taksonomi yang paling mutakhir nih, multiple instruction multiple data. Nah, ini saudara-saudari mahasiswa adalah rajanya dari arsitektur paralel saat ini. Kenapa? Karena banyak prosesor, masing-masing punya instruksi dan data sendiri-sendiri. Seperti dapur besar ya gitu ya. Kita ada 16 koki. Masing-masing sedang memasak menu yang berbeda. Masing-masing sedang memasak masakan yang berbeda secara bersamaan sekaligus. Nah, contohnya seperti laptop kalian nih yang punya 8 core, 12 core, 16 core gitu ya. Yang semuanya bergerak dalam metode MIMD. Contohnya server Google dengan ribuan core atau bahkan cluster superkomputer. Nah, selama beberapa tahun mengajar saudara-saudari mahasiswa, kalau kalian selalu tanya nih kepada mahasiswa, kalau kalian buka Chrome, setelah itu kalian buka Spotify, kalian buka Zoom, kalian buka juga VS Code. Nah, berapa banyak kira-kira proses yang berjalan secara bersamaan? Untuk Firefox saja itu, untuk Chrome saja itu kadang sudah ada 16 proses sekaligus yang dia jalankan. Nah, itu semua saudara, itu semua dijalankan dengan metode multiple instruction, multiple data. Nah, oke, sekarang kita sudah paham ya apa itu Flynn taxonomy. Ada 4 Flynn taxonomy. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana memori diakses oleh semua prosesor ini.
Sekarang mari kita lihat perbedaan, kita masuk ke share memory sama distributed memory. Pertama kita lihat dulu bagaimana memori itu diakses. Yang pertama adalah UMA atau Uniform Memory Access. Nah, UMA adalah arsitektur share memory yang paling sederhana. Kenapa? Karena semua prosesor itu melihat dengan waktu akses yang sama. Seperti halnya semua anak kos menggunakan kulkas yang sama di dapur yang sama secara bersamaan. Nah, kelebihannya saudara, pemrogramannya lebih mudah karena kita bisa pakai variabel biasa gitu. Jadi semua proses mengakses sebuah variabel yang sama. Namun kekurangannya, kalau prosesornya terlalu banyak, antrian ke kulkas mungkin bisa sangat panjang. Nah, kalau misalnya prosesornya sudah banyak gitu ya, proses yang mengakses itu variabel juga banyak, mungkin queue-nya jadi panjang dia. Jadi ada banyak proses menunggu di sana. Sama dengan kalian kalau masak di dapur ya. Tiba-tiba semua penghuni kos yang 30 orang ingin memasak di waktu yang bersamaan. Maka akan ada proses antri dulu di dapurnya menggunakan dapurnya seperti itu. Nah, contohnya kalau di komputer itu seperti motherboard lama dengan 2 sampai 4 core ditambah prosesor DDR4. Nah, itu masih menggunakan UMA atau Uniform Memory Access. Selanjutnya ada metode akses memori yang kedua yaitu NUMA atau Non-Uniform Memory Access. Nah, ini saudara dia lebih canggih. Kenapa? Karena setiap prosesor dia memiliki memori lokal sendiri dan sangat cepat gitu. Tapi tetap dia bisa akses ke memori orang lain yang lebih lambat. Seperti halnya seperti di kos-kosan gitu ya. Setiap anak kos itu dia punya kulkas kecil di kamarnya. Tapi mereka tetap boleh mengambil kulkas yang besar yang ada di tengah-tengah kos-kosan yang bisa berisi susu, atau mungkin dia juga bisa mengambil kulkas yang ada di minimarket kayak gitu. Nah, itu contohnya. Jadi mereka punya kulkas kecil-kecil di kamar sendiri, dan tapi mereka juga punya kulkas yang besar di kosannya atau di minimarket. Nah, contoh nyatanya kalau di komputer itu seperti server Dell PowerEdge dengan 2 soket Xeon Numa nih. Nah, saya pernah bantu mahasiswa juga yang kesakitan itu melakukan optimasi terhadap program. Setelah kita pindahkan codingannya menjadi Numa Aware Code, performanya jadi bisa naik 3 kali lipat. Arsitektur memori berikutnya saudara adalah arsitektur distribute memory. Nah, ini dunianya berbeda nih. Jadi setiap prosesor itu dia punya memori privat 100%. Nah, komunikasinya dilakukan seperti halnya kita mengirim surat atau berkomunikasi via jaringan internet. Nah, contohnya seperti kalian misalnya setiap mahasiswa tentu punya kos sendiri di kota yang berbeda. Nah, komunikasinya adalah menggunakan WhatsApp misalnya seperti itu. Nah, ini biasanya kita gunakan di sistem terdistribusi di mana setiap node itu dia memiliki memori sendiri. Nah, untuk berbagi data, maka harus ada proses berbagi pesan lewat jaringan internet seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan antara share memory sama distribute memory. Share memory yang sudah kita bahas tadi ya, saudara-saudari mahasiswa, itu ada UMA dan NUMA ya. Nah, sementara distribute memory adalah sistem yang memorinya itu terpisah-pisah beberapa node dan komunikasinya menggunakan jaringan. Nah, kalau kalian lihat tabel ini, share memory itu dia mudah diprogram, tapi skalabilitasnya terbatas karena dia cuma bisa tergantung kemampuan dari hardware komputernya, berapa banyak core di komputernya. Nah, itulah batasan dari share memory baik UMA ataupun NUMA. Nah, beda dengan distribute memory, memang kelihatannya dia agak sulit untuk dibikin programnya ya. Tapi kalau kita mau, kita bisa bikin program untuk bisa dijalankan di ribuan node, bahkan ratusan node, bahkan ribuan node. Nah, pertanyaan nih untuk kalian nih. Kalau kalian mau bikin aplikasi game multiplayer misalnya dengan 1000 pemain ya, misalnya aplikasi game dengan 1000 pemain gitu.
Nah, menurut kalian kita bagusnya menggunakan share memory atau distribute memory? Coba dipikirkan dulu. Nah, sebaiknya kalau kita membuat aplikasi dengan ribuan pemain, maka sebaiknya kita menggunakan arsitektur distribute memory. Karena server ini harus dijalankan di banyak mesin. Nah, sehingga kita bisa scale, kita bisa atur, kita bisa perbanyak. Misalnya kita butuh untuk melayani lebih dari 1000 pemain gitu ya, kita bisa tambah lagi nodenya. Tapi kalau kita menggunakan share memory, tentunya tidak bisa kita tambah. Tentunya terbatasan kita ada di sisi berapa core maksimal si CPU komputer kita bisa menjalankannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas arsitektur multicore CPU. Nah, multicore CPU ini adalah yang ada di laptop kalian sekarang nih. Ada beberapa core kuat dalam satu chip CPU. Masing-masing core ini memiliki dia memori level 1, memori cache hierarki ya, cache level 1, cache level 2, cache level 3, dan secara bersamaan. Dan sifatnya dia optimasinya untuk latensi rendah, dan ini cocok untuk tugas umum nih, seperti mengetik, browsing, nonton video gitu ya, main game. Nah, tahun 2028 dulu saya pernah beli laptop pertama saya dengan Core i7 8 core nih. Saya tes untuk mengcompile kernel Linux. Nah, waktu waktu yang dibutuhkan untuk mengcompile itu turun jadi dari awalnya 40 menit jadi 9 menit. Nah, inilah keajaiban dari multicore. Jadi dengan menambah core itu kita bahkan bisa mempercepat waktu compile program yang sebelumnya itu sangat lama ya. Selanjutnya arsitektur many core GPU. Nah, ini GPU ini adalah dunia yang berbeda ya daripada CPU, saudara. Kalau CPU tadi tujuannya adalah bagaimana CPU itu bisa menyelesaikan satu tugas tertentu gitu, satu tugas dengan cepat. Tapi kalau di GPU kita tidak lagi berbicara 8 core, tidak lagi berbicara 12, 16 core, tapi 2000 bahkan sampai 10.000 core yang dibikin sederhana. Nah, fokusnya bukan lagi untuk cepat untuk satu tugas, tapi sangat cepat untuk ribuan tugas yang kecil-kecil. Jadi tidak lagi tugasnya itu dalam bentuk satu line program, tapi dalam bentuk satuan hitungan kecil seperti penambahan, pengurangan, perkalian gitu. Nah, itulah saudara kenapa rendering 3D, AI sama crypto mining semua pakai GPU. Karena perbedaan signifikan antara jumlah core-nya sama kemampuan dari si arsitekturnya. So, mari kita lihat apa isi dari si GPU ini. Nah, dalam GPU itu saudara ada yang kita sebut sebagai SM atau streaming multiprosesor. Nah, ini adalah otak kecil di dalam GPU-nya. Setiap streaming multiprosesor itu dia memiliki CUDA core, memiliki register file, memiliki share memory atau level 1 cache, memiliki tekstur cache sama warp schedule. Nah, bayangkan SM ini stream multiprosesor ini seperti satu ruang kelas dengan 32 murid dan semuanya belajar satu hal yang sama gitu. Nah, seperti itulah streaming multiprosesor itu. Nah, kalau kalian lihat di sebelah ya, ini contohnya. Di sini adalah prosesornya, di dalam itu ada level L1 cache-nya, ada tekstur cache-nya, ada warp schedule-nya di dalam sini. Nah, ini instruction buffer-nya, ini core-core kecilnya di dalam itu. Ini semua yang mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, lebih detail lagi saudara, lebih dalam lagi ya, ini adalah core itu adalah murid-murid dalam kelas tadi, dimana tadi kalau streaming processor itu kita anggap dia sebuah kelas, core ini dianggap adalah satu orang mahasiswa dalam kelas itu. Nah, 32 thread tadi itu kita bisa anggap sebagai sebuah warp namanya, dimana semua menjalankan satu instruksi yang sama atau SIMT namanya. Nah, kalau satu thread menunggu data, warp lain langsung gantian sehingga efisiensinya luar biasa. Seperti itu.
Selanjutnya kita bahas cluster computing. Ini adalah kumpulan komputer dalam suatu ruangan nih. Nah, dalam suatu ruangan virtual atau suatu ruangan khusus. Dia terhubung melalui jaringan dengan kecepatan yang sangat cepat dan bekerja sebagai suatu sistem yang raksasa. Contohnya adalah superkomputer di BRIN ya, yang ada di Badan Riset Nasional sana, atau cluster yang kita pakai untuk tugas akhir dan skripsi mahasiswa. Nah, beda lagi saudara, ada lagi namanya grid computing. Nah, grid computing ini bedanya, komputer ini tersebar di seluruh dunia. Jadi dia adalah kumpulan dari cluster gitu. Kumpulan dari berbagai macam cluster computing. Dan biasanya dia dimiliki oleh beberapa organisasi yang berbeda. Nah, contohnya seperti LHC Computing Grid di CERN. Itu adalah sebuah grid computing milik ribuan universitas yang ikut terlibat untuk menghitung data riset, data pixel, data partikel ya. Nah, kalau kalian cari di Google silakan, apa itu LHC Computing Grid di CERN, CEERN. Nah, selanjutnya ada namanya kita sebut sebagai cloud computing. Nah, ini yang paling sering kalian gunakan setiap hari nih, dimana computingnya itu dilihat dari secara virtual lagi, bukan lagi secara hardware-nya, tapi dilihat secara virtual. Nah, resource-nya ini disewakan sebagai sebuah layanan. Contohnya adalah seperti AWS, Google Cloud, Azure, Cloudflare, dan sebagainya macamnya. Pokoknya berbagai perusahaan yang menyediakan layanan cloud, di mana kalian tidak perlu lagi beli server, kalian tidak perlu lagi melihat server itu sebagai sebuah fisik yang dihubungkan satu sama lain. Tapi kalian tinggal beli resource-nya, tinggal klik, kemudian kalian bayar per jam. Berapa lama resource-nya kalian gunakan. Nah, model layanannya ada IaaS, PASS, EASS ini nanti lebih rinci bisa dibahas di kelas cloud computing ya. Nah, kalau kalian lihat di tabelnya ya, ada grid computing, ada cloud computing. Nah, cloud computing ini dia seperti hotel berbintang, di mana kita bayar sesuai dengan pemakaian. Sementara grid computing ini seperti keluarga ya, atau seperti keluarga family yang tinggal di berbagai kota berbeda. Mereka bisa terhubung satu sama lain, mereka memiliki resource gitu. Sementara kalau di cloud computing ini seperti hotel berbintang, di mana kita bayar untuk menggunakan fasilitasnya. Nah, kalau cluster itu seperti keluarga besar, di mana satu rumah itu ada banyak anggota keluarganya. So, setelah minggu ini saudara, diharapkan kalian harus bisa pertama, mengklasifikasikan arsitektur pakai taksonomi Flynn. Kedua, membandingkan antara share memory dan distribute memory. Kemudian menjelaskan kenapa GPU jauh lebih cepat untuk AI. Nah, kalau kalian belum paham, silakan bertanya di di forum nanti atau di grup WhatsApp juga bisa. Nah, tugas kalian untuk minggu ini, pertama kalian harus menonton video penjelasan arsitektur GPU NVIDIA. Ini linknya akan Bapak kirimkan di Smile. Kemudian kalian harus jawab, harus berpartisipasi dalam diskusi forum dengan temanya adalah share memory versus distribute memory untuk aplikasi Anda. Nanti akan Bapak bikin pertanyaannya, silakan kalian reply apa jawaban versi kalian seperti itu. Nah, tugas untuk pribadi kalian, lakukan analisa spesifikasi hardware laptop atau PC kalian yang kalian gunakan. Nah, kalian boleh menggunakan tools ya seperti CPU-Z atau GPU-Z. Atau kalau kalian menggunakan Linux, bisa kalian gunakan perintah lscpu atau menggunakan sistem information di Windows. Nah, silakan nanti dibikin di Word, kemudian dikumpulkan di Smile kita. Oke, ini referensinya untuk pelajaran lebih lanjut. Minggu depan kita mungkin akan masuk ke pemrograman paralel menggunakan MPI dan OpenMP untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di forum atau di grup WhatsApp. Pak tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.